syariat untuk kurban. Ketika ada putusan untuk berkurban, maka Habil kemudian berkurban dengan hartanya. Karena dia seorang peternak, maka dia kurbankan kambing terbaiknya. Lah Kabil ini bukan peternak tapi petani. Karena memang dari awal dia sudah hasad kepada Qabil. Kemudian dia melihat pandangan berbeda kepada ayahnya, seolah-olah ayahnya berpihak kepada Habil. Dari situlah kemudian Qabil pun seolah-olah tidak terima dengan perintah Allah. Makanya kemudian dia asal-asalan mengambil buah-buahan yang jelek gitu kan, yang kalaupun diberikan kepada binatang tidak mau makan bahasanya. Tapi karena itulah Qabil marah gitu kan, dia bawa sekeranjang buah-buahan yang buruk dinaikkan ke atas gunung. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ini, idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, maka Allah hanya terima satu saja dari keduanya, walam yutaqabbal minal akhar. Allah kirimkan api dan hanya melahap kambingnya si Habil saja. Maka ketika Qabil melihat bahwa kurban dia ditolak, marah dia. Kemudian dia mengatakan, la aqtulanna, kubunuh kamu, kubunuh kamu. Maka kemudian Habil hanya mengatakan, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dia nasihatkan kepada adiknya, sesungguhnya Allah itu hanya menerima dari hamba-hambanya yang bertakwa. Dari sini ikhwafidin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan kepada kita semua dari kisah Habil dan Qabil ini, bagaimana Habil memberikan bantahan kepada saudaranya yang hendak membunuhnya. Dan ini akhlak bagi kita ikhwan. Apa kata Habil ketika dia tahu diancam akan dibunuh? Sebenarnya disebutkan dalam tarikh, Habil ini orangnya besar, ya, kekar, lebih kuat dibandingkan adiknya Qabil. Kalaupun keduanya bergulat, pasti kalah adiknya itu. Apa yang diajarkan Habil kepada kita? Allah mengatakan, la imbasatta yadaya, la imbasatta ilayya yadaka litaktulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaktulak. Jika engkau arahkan tanganmu untuk membunuh diriku, maka tanganku tidak akan aku ulurkan untuk membunuh dirimu. Inni akhafullah, karena saya takut kepada Allah Rabbal Alamin, Rabb yang menguasai alam semesta ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Bidayah wa Nihayah, ketika suatu waktu Habil ini telat pulang. Ketika itu Adam alaihi salatu wassalam memerintahkan Qabil untuk mencari Habil. Dicarinya Qabil ini, Habil ini oleh Qabil. Rupanya setelah dia mencarinya itu, dia melihat abangnya sedang tertidur. Maka dia ambil batu, kemudian batu besar dibenturkan di kepalanya. Meninggallah Habil ini. Lah ketika meninggal ikhwafidil muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Qabil pulang seolah-olah tidak bersalah dia. Ketika itu lama Adam kehilangan Habil. Akhirnya Qabil itu mulai diliputi rasa takut dan menyesal. Kemudian dia pun pergi meninggalkan Adam alaihi salatu wassalam. Dia ambil lagi jasad Habil, kemudian dia bawa ke sana kemari. Ada yang mengatakan dalam sebuah riwayat sampai bertahun-tahun. Artinya Allah Subhanahu wa taala rawat jasad Habil, tidak musnah di makan tanah itu. Bertahun-tahun bingung dia harus diapakan jasad ini. Sampai pada suatu waktu akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus ghuraban, fa ba'atsallahu ghuraban. Maka Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung ghurab, burung gagak. Ketika itu gagak ini sedang ngorek-ngorek tanah dengan kakinya. Dari situlah kemudian terinspirasi si Qabil ini untuk menguburkan Habil. Dari situlah kemudian Qabil menguburkan Habil, dan belakangan Adam tahu. Lah kemudian Adam alaihi salatu wassalam pun dicabut nyawanya.